Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Utami, mahasiswi S1 Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, konsep perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum perbankan syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 10 Nomor 16 2008. Selanjutnya, produk perbankan syariah. Yang pertama, giro syariah. Giro syariah diatur dalam peraturan dan fatwa DSN Nomor 86 DSN MUI 2012. Giro syariah adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Mekanisme yang digunakan dalam giro syariah terbagi menjadi dua, yaitu giro berdasarkan akad wadiah dan giro berdasarkan akad mudorobah. Giro wadiah adalah giro di mana pemilik dana atau pemilik barang menitipkan kepada pengelola. Giro mudorobah adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana melalui bank penghimpun dana. Selanjutnya, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh DSN di bawah Majelis Ulama Indonesia. Tabungan syariah tidak menggunakan skema bunga, melainkan bagi hasil. Prinsip tabungan syariah adalah wadiah dan mudorobah. Selanjutnya, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah, yaitu berdasarkan prinsip syariah Islam di mana mengutamakan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Adapun manfaat dari deposito syariah, yang pertama, aman dan fleksibel, yang kedua, bagi hasil yang kompetitif, yang ketiga, dana disalurkan kepada sektor real yang menguntungkan. Sedangkan resiko dari deposito musyarakah syariah ini adalah perubahan biaya-biaya, nisbah, dan gross profit distribution. Selanjutnya, produk-produk pembiayaan dan jasa bank syariah. Yang pertama, pinjaman kebajikan dan lunak usaha mikro Qardul Hasan. Yang kedua, pembiayaan modal kerja mudorobah musyarakah. Yang ketiga, pengadaan barang investasi. Yang keempat, surat berharga. Yang kelima, letter of credit ekspor atau impor. Yang keenam, gadai dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, dari cara mendapatkan keuntungan. Kalau bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan. Bank dijalankan berdasarkan syariah.
Selanjutnya, sistem operasional bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank syariah tentunya mengikuti aturan syariah berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya, cara mengelola dana. Pengelolaan dana di bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Sedangkan pada bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Selanjutnya, metode transaksi. Seluruh aturan transaksi dalam bank konvensional telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam bank syariah, segala transaksi telah diatur dalam fatwa MUI. Denda keterlambatan. Dalam bank konvensional, nasabah dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bank syariah, tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, perbedaan antara bank dan non-bank itu dapat dilihat dari tujuannya. Kalau bank, ciri-cirinya yang pertama tempat penyimpanan uang, yang kedua sebagai pembeli atau penyalur kredit, bank akan memanfaatkan dana yang tersimpan dari masyarakat untuk disalurkan kembali. Yang ketiga, sebagai perantara dalam pembayaran. Yang keempat, mencetak uang. Sedangkan bukan bank memiliki kriteria. Yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya, konsep lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, berfungsi sebagai Baitul Tanwil dan Baitul Mal. Kegiatan BMT yaitu mengembangkan usaha produktif. Yang kedua, reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Selanjutnya, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana dalam hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset. Selanjutnya, pegadaian syariah adalah pegadaian disebut juga rahan, dengan kata lain penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pasar modal syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, pasar uang syariah adalah pasar uang syariah di mana diperdagangkan adalah surat berharga dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, dana pensiun syariah adalah dana yang berada di badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Akadnya adalah hibah bisyartin dan wakalah bil ujroh. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.